Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Pioneer Spi dengan follower sekitar 12.300 follower. Ini beliau berbicara tentang hal-hal yang diizinkan dan dilarang di dalam Pi Network dalam fase mainnet tertutup ini teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini adalah sebuah platform blockchain dan mata uang kripto yang inovatif dengan fokus pada aksesibilitas dan inklusivitas. Berbeda dengan banyak mata uang kripto lainnya, Pi Network memungkinkan pengguna untuk menambang Pi di perangkat mobile yang mereka miliki tanpa menghabiskan daya baterai atau membahayakan lingkungan, teman-teman. Hal ini telah mendorong jutaan orang di seluruh dunia untuk bergabung dengan jaringan Pi dan mulai mengumpulkan Pi. Seiring dengan pertumbuhan komunitas, penting untuk memahami aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan Pi, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas dua jenis transaksi utama di Pi Network, yaitu Pioneer to Pioneer, kemudian Pioneer ke aplikasi dan aplikasi ke Pioneer, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan ini ada beberapa jenis komunikasi atau transaksi. Yang pertama adalah Pioneer ke Pioneer, kemudian Pioneer ke aplikasi, dan aplikasi ke Pioneer, teman-teman. Dan kita akan berbicara tentang apa yang diizinkan dan dilarang di dalam hal penggunaan Pi. Transaksi Pioneer ke Pioneer, yang pertama teman-teman yang kita bahas, Pioneer to Pioneer, ini mengacu pada pertukaran Pi di antara dua pengguna Pi secara langsung. Transaksi ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti misalkan pembelian barang dan jasa. Kalau dalam kasus yang kita lihat di video ini, kita membayar taksi dengan menggunakan koin Pi, berarti kita berbicara tentang barter dengan jasa, teman-teman. Bisa juga untuk transfer hadiah atau donasi. Jadi Pi Network mengizinkan transaksi Pioneer ke Pioneer untuk tujuan ini, teman-teman. Namun penting untuk dicatat bahwa Pi Network tidak bertindak sebagai perantara atau fasilitator di dalam transaksi Pioneer ke Pioneer. Jadi para pengguna atau para pioneer ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk menegosiasikan persyaratan langsung dan memastikan bahwa mereka menerima barang atau jasa yang mereka bayar dengan menggunakan koin Pi, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu dari Pioneer ke aplikasi, teman-teman. Jadi Pioneer to aplikasi. Jadi transaksi Pioneer ke aplikasi ini mengacu pada penggunaan Pi untuk membeli barang dan jasa dari aplikasi yang terintegrasi dengan Pi Network. Jadi aplikasi Pi adalah aplikasi yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pi Network untuk menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Jadi Pi Network mengizinkan transaksi dari Pioneer ke aplikasi untuk pembelian barang dan jasa dari aplikasi tersebut. Ini misalkan contohnya seperti Pichain Mall dan kawan-kawan, teman-teman. Jadi marketplace yang ada dalam ekosistem Pi Network itu kita diizinkan oleh core team untuk melakukan transaksi di sana. Jadi transaksi ini biasanya dilakukan melalui dompet Pi pengguna yang ada di dalam aplikasi Pi browser, teman-teman.
Kemudian yang berikutnya teman-teman, dari aplikasi ke Pioneer. Jadi dari aplikasi ke Pioneer, transaksi aplikasi ke Pioneer ini mengacu pada pemberian fee kepada pengguna fee yang dilakukan oleh aplikasi. Jadi transaksi ini dapat dilakukan sebagai hadiah atau imbalan atas partisipasi dalam program loyalitas atau pembayaran untuk layanan yang disediakan teman-teman. Jadi P-Network mengizinkan transaksi aplikasi ke Pioneer untuk tujuan ini, asalkan aplikasi tersebut telah diverifikasi dan disetujui oleh P-Network. Namun ada beberapa transaksi teman-teman yang dilarang oleh core team pada saat mainnet tertutup ini. Jadi P-Network memiliki beberapa kebijakan yang melarang penggunaan fee untuk tujuan tertentu. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pengguna fee dari penipuan dan penyalahgunaan teman-teman. Yang pertama yaitu yang dilarang dalam fee, ini berbicara tentang penukaran fee dengan mata uang fiat. Jadi P-Network tidak mengizinkan penukaran fee dengan mata uang fiat seperti rupiah, dolar, atau euro, teman-teman. Kemudian juga yang dilarang di sini adalah penukaran fee dengan mata uang kripto lainnya. Jadi P-Network tidak mengizinkan pertukaran fee dengan mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, atau Litecoin, teman-teman. Kemudian juga yang dilarang berikutnya teman-teman, ini adalah yang ketiga. Ini adalah transfer fee dengan janji untuk menerima mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya di masa depan. Jadi P-Network melarang transfer fee dengan janji untuk menerima mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya di masa depan, teman-teman. Kemudian di sini dinyatakan dalam akun Twitter ini bahwa pelanggaran kebijakan ini dapat mengakibatkan kehilangan fee yang telah diperoleh oleh pengguna, dan P-Network serius di dalam menegakkan kebijakannya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap para pionir atau pengguna fee yang melanggar aturan ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa P-Network ini adalah sebuah platform blockchain dan mata uang kripto yang inovatif dengan fokus pada aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi penting bagi para pengguna fee untuk memahami aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan fee. Jadi video ini telah membahas dua jenis transaksi utama di P-Network, yaitu Pioneer ke Pioneer, kemudian Pioneer ke aplikasi, dan aplikasi ke Pioneer, dan menjelaskan apa yang diizinkan dan dilarang dalam hal penggunaan fee. Kemudian juga para pengguna fee harus berhati-hati saat melakukan transaksi dengan fee dan hanya menggunakan fee untuk tujuan yang diizinkan oleh core team atau oleh P-Network, teman-teman. Karena melanggar kebijakan P-Network dapat mengakibatkan kehilangan fee yang telah kita tambang dengan susah payah. Oke teman-teman, demikian update informasi dari sebuah akun Twitter yang bernama Pioneer Fee tentang apa yang dilarang dan diizinkan dalam fase mainnet tertutup ini. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.